Hai Positive People, kita akan melanjutkan seri pengajaran kita dalam Matius pasal 24. Kali ini kita mengenai perikop ayat 15 sampai 27. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendak memperhatikannya, maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri dari ke pegunungan. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan pernah terjadi lagi. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang diselamatkan. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu dipersingkat. Ayat 27. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontar cahaya sampai ke barat, demikian pula kelak kedatangan Anak Manusia. Nubuat Nabi Daniel mengenai pembinasa keji yang dikutip oleh Yesus menjadi kenyataan pada tahun 168 sebelum Masehi, ketika Antiochus Epiphanes mengorbankan seekor babi bagi dewa Zeus di mezbah bait Allah yang suci. Lalu Yesus bernubuat dalam Matius pasal 24 ayat 15 mengenai pembinasa keji berikutnya, dan menjadi kenyataan pada tahun 66 oleh orang-orang Zelot menyerbu dan membunuh para imam dan menajiskan bait Allah. Hal itu terjadi karena para imam, orang-orang Farisi, ahli Taurat, dan orang-orang Yahudi berteriak, "Salibkan dia, biarlah darahnya tertanggung atas kami." Hukuman Tuhan berlaku atas mereka yang melawan Tuhan. Hati-hati terhadap perkataan kita, karena perkataan kita adalah masa depan kita. Hati-hati dengan perbuatan kita, karena perbuatan kita akan menentukan masa depan kita. Jadi kalau kita hidup hari ini adalah hasil buah keputusan dan perbuatan kita di masa lalu. Lalu nubuatan Yesus dilanjutkan lagi digenapi pada tahun 70, di mana pemimpin pasukan Roma bernama Titus menyerbu Yerusalem dan menghancurkan bait Allah dengan cara yang bengis dan kejam, dengan menaruh sebuah berhala di atas bait Allah yang terbakar setelah Titus menghancurkan Yerusalem. Dan nubuat Yesus masih terus berjalan sampai pada akhir zaman, di mana antikris akan mendirikan sebuah patung baginya dan memerintah setiap orang untuk menyembah patung tersebut. Yesus sedang memberitahu dalam Matius pasal 24 ayat 21 sampai 22 bahwa setiap orang percaya akan sedikit mencicip masa yang darurat, masa yang sukar tersebut. Bagaimana kita sebagai orang percaya harusnya bersikap? Kita yang sedang masuk dalam masa yang sukar pada waktu itu, tidak ada lagi waktu untuk pulang, mengambil barang di rumah, melakukan kegiatan sehari-hari seolah-olah masih banyak waktu. Yesus sedang memberitahu mereka hidup dalam zaman yang terakhir, yaitu tidak ada banyak waktu lagi. Orang yang berpikir seperti ini mengerti urgensi, kepentingan, dan prioritas dalam hidupnya bersama dengan Tuhan. Dia tidak akan memboroskan waktunya untuk hal-hal yang tidak penting. Dia akan mengerjakan hal-hal yang memiliki makna dalam kekekalan dan bukan sementara. Apa yang terjadi jika Tuhan berkata kepada kita, "Masa hidupmu sisa 24 jam lagi"? Maka kita tidak akan pernah menyia-nyiakan waktu dengan berlengah-lengah, bersantai-santai, bermain-main dalam dosa. Pasti kita akan mengerjakan hal-hal yang paling penting. Yesus selama dia di bumi, dia cuma punya waktu 3,5 tahun untuk membawa perubahan. Karena 30 tahun pertama dia sudah habiskan dengan keluarganya. Karena Yesus tahu waktunya sangat singkat. Itu sebab dia gunakan 3,5 tahun yang ada dengan maksimal, dengan efektif, dengan produktif untuk membawa perubahan dan menyelamatkan dunia ini. Termasuk bagi seorang kepala negara atau kepala daerah, punya waktu 5 tahun untuk membawa perubahan transformasi bagi bangsa dan negaranya, bagi daerahnya. Nah, apa yang terjadi jika seorang kepala daerah
atau kepala negara tidak mau kemajuan bagi bangsa atau daerahnya selama ia menjabat, maka tidak akan rakyat memilihnya kembali untuk dia memerintah, karena tidak ada gunanya. Lebih baik diganti oleh orang lain. Buat apa lagi dipertahankan? Nah, kita punya waktu terbatas, harta terbatas, dan juga tenaga terbatas untuk berkarya, karena akhir zaman, suka atau tidak suka, akan segera tiba. Tugas kita yang masih punya kesempatan yang terbatas ini, yang pertama, jadilah orang benar dan bukan kurang ajar. Yang kedua, jadilah orang yang setia dalam perkara kecil dan tetap produktif. Dalam Matius pasal 25 ayat 14-30 diceritakan, ada satu orang tuan memiliki 3 orang hamba. Hamba yang pertama diberikan 5 talenta. Hamba yang kedua diberikan 2 talenta. Dan hamba yang terakhir diberikan 1 talenta. Masing-masing diberikan sesuai dengan kesanggupannya. Bapak, ibu, dan sahabat saya, 1 talenta itu bukan kecil. 1 talenta itu nilainya 34 kilogram, atau senilai dengan 6.000 dinar, atau kalau kita rupiahkan sekitar 420 juta. Jadi even hamba yang punya 1 talenta, nilainya tidak kecil. Karena Tuhan tidak pernah memberikan sesuatu yang kecil. Dia memberikan yang terbaik buat kita. Yang Tuhan mau untuk kita lakukan dengan benar dan bukan kurang ajar. Jadilah orang yang setia dalam perkara kecil dan kembangkanlah, tetap produktif. Dan apa yang terjadi? Hamba yang punya 5 talenta coba menjalankannya. Memang tidak langsung 10, bertahap 6, 7, 8, 9, 10. Karena sesuatu yang banyak dimulai dari setia mengerjakan yang sedikit. Sesuatu yang besar dimulai dari setia mengerjakan yang kecil. Hamba yang punya 2 talenta melakukan hal yang sama. Dia mengerjakannya dengan benar, dengan setia. Talenta berkembang jadi 3, jadi 4. Hamba yang punya 1 talenta, dia coba jalankannya. Tapi karena dia tidak mengerjakan dengan benar, talenta tetap 1 tidak berkembang. Kemudian dia kecewa, dia mulai komplain, dia mulai ngomongin pemimpinnya, dia mulai membandingkan dirinya. Kenapa temanku diberi 5, kenapa temanku yang 1 lagi diberi 2, kenapa aku diberi 1. Dia merasa kecewa dengan talenta yang cuma sedikit diberikan. Padahal 1 talenta beratnya 34 kilogram, yang nilainya tidak rendah, 420 juta rupiah kalau dirupiahkan hari ini, dikarensikan. Dan kemudian dia mulai santai-santai, dia tidur-tidur, dia rileks-rileks, dia gak kembangkan. Dan apa yang terjadi? Tuhan itu kembali mengadakan perhitungan kepada masing-masing hamba-hambanya. Hamba yang punya 5 talenta jadi 10 talenta, Tuhan itu berkata dalam Matius 25-21, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Wow, baik dan setia kata Tuhan. Berarti hamba ini mengerjakan dengan benar, dengan tekun. Kemudian hamba yang punya 2 talenta menjadi 4 talenta. Tuhan itu berkata dalam Matius 25 ayat 23, maka kata tuannya kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil, aku akan memberikan padamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Wow, hamba ini benar dan setia. Dan kemudian Tuhan itu mengadakan perhitungan pada hamba yang punya 1, dan hamba itu memberikan tetap 1 talenta. Langsung Tuhan itu berkata dalam Matius pasal 25-26, maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Dan dia mulai memanggil algojo untuk mencampakkan hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana terdapat ratapan dan kertakan gigi. Kita punya waktu terbatas, tenaga terbatas, harta terbatas. Mari dengan waktu yang ada, yang dibatasi ini oleh karena pandemik, yang kita lakukan dengan cara yang benar. Karena Tuhan kita akan segera datang. Janganlah kurang ajar, karena orang yang kurang ajar tidak akan pernah dipertahankan. Dan yang kedua, jadilah orang yang setia. Karena orang yang setia, pasti dia akan berhasil. Anda gagal bukan karena Anda bodoh, Anda gagal karena Anda kurang persiapan, kurang setia belajar, kurang setia latihan. Anda berhasil bukan Anda jenius, Anda berhasil karena Anda matang persiapan. Anda setia
Anda tekun untuk berlatih. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa hamba yang punya 5 talenta jadi 10 bukan karena dikasih, bukan karena dia ngemis-ngemis. Talenta berkembang karena dia setia mengerjakan. Demikian juga hamba yang punya 2 karena dia setia mengerjakan. Kita bisa melihat pelipat ganda terjadi ketika kita mulai setia kepada apa yang Tuhan percayakan. Saya juga teringat bahwa masa lalu saya bukan orang yang pintar di edukasi di tempat studi saya. Saya bukan orang yang fasih bicara. Saya bukan orang yang hebat. Tapi saya belajar untuk saya jadi hamba yang benar dan setia. Dan puji Tuhan hari ini orang tidak ledekin saya, tidak hina. Tapi orang diberkati dengan apa yang saya presentasikan. Orang diberkati dengan apa yang saya ajarkan. Orang diberkati dengan apa yang saya hidupi. Mari kita punya waktu terbatas, tenaga terbatas. Di waktu yang terbatas ini, sebentar lagi Tuhan kita akan datang. Dan antikris akan memerintah. Masa yang sukar akan tiba. Kita kembangkan apa yang Tuhan percayakan kepada kita, sehingga kita dapat benar di hadapan Tuhan. Dan talenta kita berkembang, sehingga kita boleh jadi orang-orang yang bisa melewati masa sukar bersama dengan Tuhan Yesus. Live a better life. God bless you. Suka duka, perjuangan guru tangan pengharapan dalam membangun pendidikan di pedalaman Indonesia.